Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kamal Holidi atau YouTube channel Ahmad Kamal Holidi. Pada pagi hari ini konten video saya berbeda dari sebelumnya. Pagi ini adalah konten masalah kesehatan. Kenapa? Karena saya melihatnya ada sesuatu yang bisa saya untuk berbagi, terutama pada suasana tahun baru 1442 Hijriah ini. Kita masih di tahun baru ini, maka konten hari ini masalah kesehatan dengan judul tip untuk penderita darah tinggi agar terhindar daripada stroke ataupun fatality lainnya. Yang saya tidak sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya. Kali ini saya akan yaitu membahas tentang kesehatan. Ada beberapa hal yang saya dapat sampaikan di sini tentang darah tinggi di masyarakat, ialah mereka telah diponis oleh dokter, diagnosa adalah mengidap darah tinggi, tetapi dia tetap tidak makan obat secara teratur. Nah, ini sangat berbahaya. Mereka memakan obat apabila merasa sakit di kepala ataupun itu ke belakang, ada merasa enak dan pergi ke klinik. Setelah dicek oleh para medik di situ, misalnya terdapat bahwa tensinya tinggi, misalnya 250 per 110 mg. Wah, kalau begitu saya memang kena darah tinggi, saya harus makan obat. Maka sepulang dia akan makan obat. Kalau tidak, dia tidak. Nah, ini akan saya sampaikan di sini. Ini sangat berbahaya sekali. Tidak demikian. Nah, kalau kita memang sudah didiagnosa darah tinggi, maka obat itu harus kita makan setiap hari secara kontinu seumur hidup. Mengapa? Nah, di sini mengapa? Karena obat yang kita makan itu akan menjaga, akan menstabilkan tekanan darah kita supaya tidak terlalu naik tinggi. Karena kita tidak tahu di dalam tubuh kita apabila kita stres, mendapat berita-berita yang sangat berat bagi kita ataupun kecapean, maka tekanan darah akan sangat tinggi, melebihi dari normal. Bila ini terjadi, maka akan distabilkan oleh obat yang kita makan itu. Nah, itulah fungsinya. Kalau tidak kita makan obat, padahal kita mengidap darah tinggi, bila terjadi lonjakan, tidak bisa ada yang mentolerir, itu bisa akan jadi fatal. Misalnya pendarahan otak lah, akan terjadi kelumpuhan ataupun stroke yang sering terjadi. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Seperti dapat saya informasikan di sini, saya sendiri adalah seorang penderita penyakit darah tinggi. Saya sudah mengidap darah tinggi lebih kurang 26 tahun. Yaitu semenjak saya umur 42, sekarang sudah 68, berarti 26 tahun. Tapi alhamdulillah, karena saya ikut anjuran dokter, saya makan obat setiap hari, saya minum obat dengan tidak merasa jemu, akan terus saya makan obat itu. Alhamdulillah sekarang kalau saya dicek tensi akan baik sekali, itu akan 110 per 80 mg. Orang tidak akan tahu kalau kita tidak kasih tahu bahwa kita punya darah tinggi. Nah, di sinilah permasalahannya. Di masyarakat itu berkembang tidak memakan obat itu. Ini sangat berbahaya. Jadi dapat saya sampaikan di sini untuk berbagi pada hari yang berbahagia ini supaya para penderita darah tinggi mari harus dimakan obatnya secara kontinu. Beredar di masyarakat, kalau saya makan obat darah tinggi nanti banyak pengaruhnya, terutama laki-laki, nanti gairah seks menurun, seks tidak kuat segala, itu tidak ada. Itu tabu adanya. Karena kalau badan kita sehat, ya semuanya bisa terlaksana. Nah, itu contohnya. Jadi tidak boleh demikian, apalagi berada masak. Saya sudah makan obat herbal, saya makan rebusan daun kate, saya makan labu siam, itu boleh dilakukan. Tetapi obat yang dari dokter itu harus diminum karena itu sudah menjadi penelitian orang pintar, para dokter bertahun-tahun menelitinya. Nah, jangan kita beranggapan kalau mau mati ya mati juga, itu kehendak Allah. Tidak boleh begitu. Karena masalah mati memang begitu. Allah yang menghendaki, kalau kita sudah sampai waktunya, walaupun apa kita tetap akan menami ajalnya. Tetapi kita tidak boleh, kita mesti berpantang mati sebelum ajal. Artinya kita harus berusaha. Allah tidak akan merubah nasib satu kaumnya kalau kaum itu tidak merubah nasib sendiri. Demikian juga kita. Kalau kita mendarah tinggi dan kita tidak berusaha, nah, maka disitulah katanya di mana ada seks, situ ada obatnya. Maka kita harus berusaha. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi saya beritahu bahwa kita harus kontinu. Makanya
Saya sudah pengalaman. Saya ini bukanlah seorang dokter, saya bukan juga seorang perawat. Tetapi apa yang saya dapatkan pesan dari para dokter di Malaysia, saya lebih kurang 10 tahun di Malaysia. Demikian katanya, harus dimakan kontinu. Saya makan amlodipin 10 mg. Karena saya gemuk, jadi harus makan 10 gram. Juga dulu waktu saya bekerja di Kaltim Metal Industri di Kalimantan juga demikian. Saya juga makan obat darah tinggi. Sampai sekarang di sini juga. Istri saya juga seorang perawat rumah sakit umum dan mengatakan demikian juga harus dimakan kontinu. Tidak boleh tidak dimakan obatnya, Pak, harus dimakan. Karena berbahaya kalau tidak makan, tidak kita makan. Nah, apalagi kita asal sudah minum obat herbal tidak perlu dimakan. Jangan sekali-sekali itu. Itu berbahaya sekali bagi kita pada penyakit darah tinggi. Jadi pada kesempatan ini saya mau berbagi, marilah kita selamatkan diri kita sendiri pada penyakit darah tinggi. Tidak usah merasa susah besar makan obat setiap hari, tidak apa-apa, harus kita makan obat itu. Mari kita selamatkan diri kita untuk keluarga kita, bangsa kita dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesehatan. Mengobat dan menjaga kesehatan itu lebih baik daripada kita akan terjadi fatal akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.